Keputusan wasit Indonesia vs Singapura dinilai janggal, pelanggaran dianulir, VAR ditolak, kontroversi meledak. Pertandingan Indonesia menghadapi Singapura seharusnya menjadi panggung pertarungan dua tim yang sama-sama ingin menunjukkan kualitas terbaiknya. Namun kali ini, perhatian publik justru tidak hanya tertuju kepada para pemain. Satu keputusan wasit membuat suasana pertandingan berubah drastis. Sebuah momen yang awalnya terlihat seperti pelanggaran biasa, tiba-tiba berubah menjadi kontroversi besar setelah keputusan wasit dianggap janggal oleh sebagian penonton. Bahkan muncul pertanyaan yang terus bergema di media sosial. Mengapa pelanggaran yang sebelumnya terlihat jelas justru dianulir? Dan yang paling membuat publik bertanya-tanya, mengapa momen tersebut tidak ditinjau melalui VAR? Inilah yang kemudian membuat pertandingan Indonesia versus Singapura semakin panas. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan berjalan dengan tempo tinggi. Indonesia mencoba mengambil kendali permainan. Para pemain Garuda bergerak agresif, membangun serangan dari lini tengah, sementara Singapura memilih bertahan lebih rapat sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Tribun pun terus bergemuruh, supporter Indonesia memberikan tekanan luar biasa dari belakang gawang. Setiap kali pemain Indonesia mendapatkan bola, suara dukungan langsung membesar. Namun pertandingan yang semula berjalan normal tiba-tiba berubah ketika terjadi sebuah insiden di area permainan. Pemain Indonesia terlibat duel dengan pemain Singapura. Kontak terjadi, pemain Indonesia terjatuh. Para pemain Garuda langsung mengangkat tangan dan meminta pelanggaran. Dari sudut pandang tertentu, kontak tersebut terlihat cukup keras. Wasit kemudian mengambil keputusan, dan keputusan itulah yang menjadi awal dari kontroversi. Awalnya publik mengira pelanggaran akan diberikan kepada Indonesia. Namun beberapa detik kemudian, keputusan tersebut berubah. Wasit justru membatalkan keputusan sebelumnya. Suasana stadion langsung berubah. Supporter Indonesia sontak bereaksi. Teriakan protes terdengar dari berbagai penjuru. Para pemain Indonesia juga terlihat mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka mendatangi wasit dan meminta penjelasan. Tetapi keputusan sudah dibuat. Permainan dilanjutkan. Disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kontak tersebut memang tidak dianggap sebagai pelanggaran? Apakah wasit melihat sesuatu yang berbeda dari sudut pandang penonton? Atau memang terdapat pertimbangan lain yang membuat keputusan awal berubah? Semua pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan panjang. Yang membuat situasi semakin panas adalah persoalan VAR. Dalam pertandingan modern, teknologi VAR memang digunakan untuk membantu wasit ketika terdapat insiden tertentu yang dianggap penting. Namun dalam momen ini, publik mempertanyakan mengapa insiden tersebut tidak menghasilkan pemeriksaan VAR seperti yang diharapkan sebagian penonton. Dari sinilah kontroversi mulai membesar, media sosial langsung ramai. Potongan video insiden tersebut beredar, berbagai sudut kamera dibandingkan. Ada yang mengatakan keputusan wasit sudah benar, namun ada pula yang menilai keputusan tersebut janggal. Sebagian supporter bahkan mempertanyakan standar keputusan wasit. Karena bagi mereka, apabila sebuah insiden terlihat cukup serius untuk diperdebatkan, seharusnya penjelasan yang lebih jelas diberikan. Tetapi perlu digarisbawahi, perdebatan di media sosial bukanlah bukti bahwa wasit melakukan kesalahan atau memiliki niat tertentu. Untuk menentukan apakah keputusan tersebut benar-benar salah, dibutuhkan penilaian berdasarkan laws of the game, rekaman dari berbagai sudut, serta penjelasan resmi dari perangkat pertandingan dan otoritas terkait. Namun sepak bola memang seperti itu, satu keputusan bisa mengubah emosi puluhan ribu orang. Satu peluit bisa membuat pemain kehilangan konsentrasi. Dan satu keputusan kontroversial bisa terus dibicarakan bahkan setelah pertandingan berakhir. Indonesia sendiri tidak boleh kehilangan fokus, karena pertandingan belum selesai hanya karena satu keputusan wasit. Justru disinilah mental sebuah tim diuji. Apakah pemain akan terpancing emosi? Ataukah mereka tetap berkonsentrasi dan menjawab kontroversi tersebut melalui permainan di atas lapangan? Para pemain Indonesia kemudian mencoba kembali fokus. Bola terus bergerak, serangan demi serangan kembali dibangun. Namun suasana di stadion sudah berbeda, setiap keputusan wasit langsung mendapat respons. Ketika Singapura melakukan pelanggaran, supporter Indonesia kembali bersorak. Ketika Indonesia kehilangan bola, tekanan semakin terasa. Dan ketika wasit meniup peluit, ribuan pasang mata langsung tertuju kepadanya. Wasit seolah menjadi salah satu pusat perhatian terbesar dalam pertandingan.
Bukan karena ia mencetak gol, bukan karena ia melakukan penyelamatan, tetapi karena setiap keputusannya memiliki konsekuensi besar. Kemudian muncul lagi momen lain, pemain Indonesia kembali meminta pelanggaran. Tetapi wasit memilih melanjutkan permainan, teriakan dari tribun semakin keras. Beberapa pemain terlihat mengangkat tangan, kapten tim mencoba menenangkan rekan-rekannya. Pesan yang disampaikan jelas, jangan sampai kontroversi mengacaukan permainan. Sebab Singapura juga masih menjadi lawan yang berbahaya. Mereka bisa memanfaatkan situasi ketika Indonesia kehilangan konsentrasi. Dan itulah yang harus dihindari. Kontroversi wasit memang menarik perhatian. Tetapi pertandingan tetap harus dimenangkan melalui permainan. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan satu hal yang sangat penting. Apakah standar penggunaan VAR dalam pertandingan tersebut sudah diterapkan secara konsisten? Pertanyaan itu sah untuk diajukan, namun jawabannya tidak boleh dibangun hanya dari emosi. Sebab VAR bukanlah tombol ajaib yang otomatis digunakan setiap kali pemain terjatuh. Teknologi tersebut memiliki protokol dan kewenangan tertentu. Wasit tetap menjadi pengambil keputusan utama. VAR pada prinsipnya membantu dalam situasi yang memenuhi kriteria pemeriksaan tertentu. Karena itu, tidak digunakannya pemeriksaan VAR pada sebuah insiden tidak otomatis membuktikan adanya kecurangan. Tetapi jika publik merasa keputusan tersebut membingungkan, transparansi dan penjelasan dari pihak berwenang tentu akan membantu meredakan polemik. Dan justru inilah yang diharapkan para pecinta sepak bola. Bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi mencari kejelasan. Karena pertandingan sebesar Indonesia versus Singapura selalu berada di bawah sorotan. Setiap keputusan akan diperiksa, setiap insiden akan diputar ulang. Setiap gerakan pemain akan dianalisis, dan setiap peluit wasit akan menjadi bahan perdebatan. Apalagi ketika pertandingan berlangsung sengit, ketegangan semakin meningkat. Supporter Indonesia terus memberikan dukungan, pemain Garuda berusaha mempertahankan fokus. Sementara Singapura mencoba memanfaatkan setiap celah. Di tengah tekanan itulah, Indonesia harus menunjukkan kedewasaan. Jangan biarkan keputusan kontroversial membuat permainan kehilangan arah.